Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamira Putri, saya dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Baiklah, mari simak videonya. Saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Yang pertama yaitu usaha. Usaha ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S. W itu adalah untuk usaha atau Joule. Dan F itu adalah untuk gaya atau Newton. Dan S ini adalah perpindahan atau meter. Note, F dan S harus ke arah yang sama atau searah, jangan sampai tidak. Misalnya jika ke kanan, harus ke kanan semua, baik usaha ataupun baik gaya ataupun perpindahannya. Mau ke kiri juga ke kiri semua, harus searah. Untuk rumus ini W sama dengan F dikali S ini. Lalu kita coba soal saja ya, biar mudah untuk dipahami. Contoh soal yaitu Ayu mendorong meja dengan gaya mendatar ke kanan sebesar 40 Newton sehingga meja berpindah 3 meter ke kanan. Ditanya berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Ayu terhadap meja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Menjawabnya diketahui F sama dengan 40, S-nya sama dengan 3 meter. Nah, jawab W sama dengan F dikali S. Saja F-nya sendiri adalah 40 Newton. Dikali S-nya itu adalah 3 meter. 40 dikali 3 yaitu adalah 120 Joule. Maka coba soal yang kedua. Kias mendorong tembok dengan gaya 200 Newton ke depan. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya dorong kias terhadap tembok? Diketahui kan gayanya 200 Newton. Nah, untuk perpindahannya tidak ada nih. Nah, tapi dia ditanya berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya dorong kias terhadap tembok? Kita langsung jawab saja. Rumusnya sendiri yaitu W sama dengan F dikali S. Benar kan seperti itu? Nah, untuk W ini adalah F-nya kan sudah diketahui 200 Newton. Nah, untuk S-nya adalah 0 meter. Kenapa? Karena di sini tidak ada perpindahan. Karena kias itu memberi usahanya 200 Newton, tapi temboknya tidak berpindah. Jadi kita bisa sebut adalah 0 meter. Maka 200 dikali 0 yaitu adalah 0 Joule. Tidak perpindahannya, bukan. Kita akan membahas tentang energi. Adalah hubungan usaha dan energi, yaitu ada EK dan EV. Apa itu EK? Energi kinetik. Dan EV itu apa? Energi potensial. Energi kinetik ini ada rumusnya. Rumusnya EK ini adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sebelum itu apa sih EK itu? Nah, EK itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Untuk benda bermassa M dan kecepatan V, ini dia rumusnya. Seperti itu. Kita contoh soal saja ya. Soal dari EK ini. Kita baca soalnya. Sebuah balok memiliki massa 3 kg dan bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapakah energi kinetik balok tersebut? Jawab ya. Kita tulis. Diketahui kan meternya 3 kg. Pi-nya 6 meter per sekon. Rumusnya kan setengah dikali meter dikali pi kuadrat. Kita jawab saja ya, langsung kita jawab di sini. Untuk EK sendiri setengah dikali 3 kg dikali 6 meter per sekon kuadrat. Seperti itu kan? Maka EK yang kita jawab berapa? Setengah dikali 3 kg dikali 6 meter per sekon kuadrat, jangan lupa, yaitu 54 Joule. Dapatkan untuk EK sendiri. Lanjut kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu adalah EV atau energi potensial. Banyak sekali untuk EP ini, yaitu ada salah satunya ada listrik, ada gaya gravitasi, elastis. Nah, EP dalam kita kali ini pembahasannya itu tentang gravitasi relatif terhadap suatu titik acuan. Titik acuannya itu ada apa aja? Titik acuannya adalah tanah atau
permukaan bumi. Permukaan bumi. Seperti itu. Nah, ada rumusnya. Ada rumus dari EP ini. Rumus EP ini adalah M dikali G dikali H. M itu apa, G itu apa, H itu apa. M itu tetap aja massa benda. G ini juga tetap saja massa benda ini bisa disebut dengan kg, kilogram. G ini percepatan gravitasi. Ingat, percepatan gravitasi atau meter per sekon kuadrat. Untuk H ini yaitu ketinggian benda diukur dari titik acuan atau meter, seperti itu. Ini adalah dalam ini satuannya. Lanjut saja kita ke soalnya. Ini dia soal dari EP. Soal EP itu sebuah benda bermassa 2 kg terletak pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Apabila percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah, ini ditanya nih, berapakah EP benda itu relatif ke permukaan tanah? Tanda tanya, berarti pertanyaannya relatif tidak? Nah, EP ini nih, liatin, soal EP itu pasti ada gravitasinya. Nih, langsung kita jawab saja ya. Kita jawab, biar mudah langsung saya ini ya. Untuk M-nya sendiri atau massa benda itu 2 kg. Nah, untuk percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan untuk titik acuannya sendiri itu adalah 5 meter. Nah, yang kita ketahui kan rumusnya EP itu adalah M dikali G dikali H. Langsung saja kita jawab ya. EP-nya langsung kita seperti ini kan, 2 kg dikali 9,8 meter per sekon dikali lagi 5 meter. Nah, langsung kita jawab EP ini. Berapa jawabannya? 2 kg dikali 9,8 meter per sekon dikali 5 meter, yaitu 98 joule. Nanti bisa dihitung kembali seperti itu. Inilah jawaban dari benda relatif ke permukaan buminya, ke permukaan tanahnya berapa? 98 joule. Untuk mengkuadratkan ininya, jadinya 9,8 meter per sekon kuadrat, sama seperti ini ya. Mohon maaf. Jadi jawabannya 9,98 joule. Kalau ada pertanyaan tentang tanah, tentang gravitasi, itu berkaitan dengan energi potensial. Sudah menyimak video ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.